Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada tanggal 19, 21 dan 22 insyaallah akan dilaksanakan pengenalan lingkungan sekolah atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang lebih dikenal dengan MPLS ya, SMP Negeri 1 Tanjung Sari pada tahun pelajaran 2021-2022. Ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru ataupun panitia pelaksana MPLS tahun ini, yang diantaranya yang akan disampaikan oleh saya mengenai materi mengenai pengenalan kurikulum 2013. Pengenalan kurikulum 2013 ini diterapkan di SMP Negeri 1 Tanjung Sari, yang mana nanti dikembangkan di tingkat satuan pendidikan di sekolah kita ini. Tentunya ada beberapa perbedaan antara kurikulum yang dilaksanakan di sekolah dasar atau madrasah atau dengan di SMP atau di tingkat SLTP ya. Misalnya perbedaan kurikulum pelaksanaannya di SD dengan di SMP dari mata pelajaran. Jumlah mata pelajaran di SMP Negeri 1 Tanjung Sari ada 11 mapel. Ada 11 mata pelajaran. Bisa saya sebutkan, yang pertama pendidikan agama, kemudian bahasa Indonesia, ada PPKN, ada matematika, ada IPA, bahasa Inggris, IPS, PJOK, ada seni budaya, prakarya, dan bahasa Sunda. Nah, bedanya dengan di SMP, kalau di SD itu biasanya ada disebut dengan guru kelas. Sementara kalau di SMP itu guru mata pelajaran ya. Sehingga guru mata pelajaran ini mengajar setiap bidang mata pelajaran masing-masing ya. Seperti itu. Nah, baik yang pelajaran inti ataupun pelajaran yang lainnya. Nah, kemudian jumlah jam pelajaran ya. Di SMP ini 1 jam pelajaran itu terdiri dari 40 menit. Nah, kalau di SD itu 35 ya. Itu jumlah jam per jam pelajarannya ya. Jadi kalau misalnya mata pelajaran, misalnya saya ambil contoh bahasa Sunda, 2 jam pelajaran dalam 1 minggu ya, sehingga 2 jam dikali 40 menit, sehingga dalam 1 minggu itu mendapatkan pengajaran bahasa Sunda 80 menit. Kemudian yang selanjutnya mengenai guru mata pelajaran yang tadi saya sebutkan ya. Ya, ada pepatah lama ini mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Insya Allah ini saya sebutkan ada guru-guru yang mengampu mata pelajaran masing-masing yang tadi 11 itu saya sebutkan ya. Terutama di kelas 7 ini untuk pendidikan agama Islam itu nanti akan diajar oleh Pak Kalim, sarjana pendidikan ya. Kemudian bahasa Indonesia ini diampu oleh 2 guru ya. Ada Bu Sri Wulan Andriani dan Bu Afia ya. Yang ketiga PPKN itu ada Pak Rizal Wirahadikusuma dan Pak Tai Hidayat ya. Matematika itu diampu oleh Bu Rani Nurmalia. Kemudian IPA itu oleh Bu Nur Indah Sari, bahasa Inggris oleh Pak Muhammad Nur Afan, kemudian IPS oleh Bu PJOK oleh Pak Enjang Ahmad Mutakin ya. Kemudian seni budaya ini ada Pak Dedi, ada Pak Ujang Dadun ya. Kemudian prakarya ada Pak Ujang Dadun dan Pak Abidin, dan bahasa Sunda juga oleh Pak Abidin ya. Bahasa Sunda oleh Pak Abidin. Nah,
tinggal nanti kalian silahkan dilihat saja ya di jadwal nanti ya, kebagian oleh siapa gurunya, misalnya seperti tadi bahasa Indonesia kelas 71 sampai dengan 73, Usri 74 dan 75, Bu Afiyah, nanti dilihat di jadwal saja ya. Kemudian yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan mengenai kurikulum ini ada terdiri dari kegiatan yang sifatnya kurikuler, ada yang sifatnya kokurikuler, dan ada yang ekstrakurikuler. Nah, yang kurikuler yang tadi sudah saya sebutkan yang 11 mata pelajaran ya. Nah, itu dari bahasa Indonesia, pendidikan agama sampai dengan bahasa Sunda. Nah, kemudian yang kokurikuler ini pun sama berkaitan dengan yang 11 mata pelajaran, hanya ini artinya bagian dari kurikuler, hanya biasanya dikerjakan di rumah nih ya. Nah, ini yang kokurikuler. Nah, yang ketiga ini mengenai ekstrakurikuler atau ekskul. Nah, ini merupakan tambahan yang merupakan juga pengembangan diri setiap siswa ya. Nah, ini untuk kegiatan ekstrakurikuler, insya Allah di tahun pelajaran 2021-2022 ini ada 9 ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan. Yang pertama, ekstrakurikuler yang merupakan ekstrakurikuler wajib. Ya, ini kepramukaan. Nah, ini wajib oleh semua siswa, baik kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 ini diikuti ya. Nanti ada pembina ekstrakurikuler pramuka, putra dan putri ya. Kemudian yang kedua, ada ekstrakurikuler yang berkaitan dengan olahraga kesehatan ya. Ini ada voli, ada futsal, kemudian basket dan tenis meja. Kemudian yang ketiga ada ekstrakurikuler yang berkaitan dengan seni ya, dengan kesenian. Ini ada paduan suara, marawis, degung atau lengseran. Yang keempat mengenai ekstrakurikuler bela diri atau ini berkaitan masih dengan olahraga, yaitu karate ya. Kemudian yang kelima ada paskibra ya, pasukan pengibar bendera. Kemudian yang keenam ada PMR ya. Kemudian ada yang ketujuh literasi ya. Kemudian yang kedelapan ada seni media. Nah, ini yang baru ini seni media ini insya Allah nanti ada 3 ekskul yang berkaitan dengan seni media, yaitu jurnalistik, kemudian ada mading dan fotografi ya. Yang senang dan suka mengambil gambar, buat foto-foto, silakan nanti bergabung di ekskul seni media. Yang ke-9 ini mengenai TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi ini, atau dengan karya ilmiah remaja. Nanti ada mengenai pengembangan TIK akan berkaitan dengan komputer misalnya, ini silakan masuk ke TIK. Nah, dari rangkaian pelaksanaan kurikulum ini, ya baik dari persiapan, dari pelaksanaan, ya proses pembelajaran ini, ya tentunya persiapan, kegiatan inti, dan juga di kegiatan penutup. Nanti biasanya di akhir kegiatan pembelajaran atau nanti biasanya di baik di semester ataupun di sumatif itu ada yang disebut dengan penilaian ya. Jadi jangan sampai dan semua lupa, jangan sampai lupa. Jadi kegiatan kurikulum ataupun kurikulum ini tentunya diakhiri dengan proses penilaian ya. Nah, yang mana yang akan dinilai itu adalah 3 aspek. Yang pertama aspek pengetahuan, kemudian aspek keterampilan ya, dan yang tidak kalah penting adalah sikap dan perilaku. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi silahkan kalian ikuti masa MPLS ini ya dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampaikan kepada orang tua bahwasannya untuk 3 hari tanggal 19, tanggal 21 dan 22 itu pelaksanaan kegiatan MPLS secara daring ya, secara online atau daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.